Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya di Ajar Channel yang menemani kalian belajar matematika. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semua sehat walafiat. Dan jangan lupa kalian berdoa sebelum belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gradien garis lurus. Sebelum kita belajar, jangan lupa like dan subscribe video channel ini agar terus berkembang. Yang pertama, gradien garis. Nah, pernahkah kalian melihat ilustrasi seperti di gambar ini? Ada sebuah mobil turun gunung. Nah, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sering melihat atau mengalami turun naik gunung. Nah, gunung di sini ada kemiringannya. Nah, di sini kan miring. Nah, bagaimana cara kita menentukan kemiringan sebuah garis? Ini kan bisa dikatakan sebuah garis. Jadi jalan ini merupakan garis. Garisnya berupa garis lurus. Nah, bagaimana cara menentukan gradien atau kemiringan garis lurus? Nah, nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara menentukannya. Nah, sekarang kita ke materi lebih dahulu. Gradien garis. Gradien garis adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Ya, jadi kecondongan suatu garis itu disebut dengan gradien. Gradien biasanya dilambangkan dengan huruf M. Nah, jadi kita menuliskan gradien itu dengan huruf M. Di sini kita coba gambarkan bagaimana cara menentukan gradien garis. Nah, kita misalkan di sini adalah garis berupa koordinat kartesius x. Nah, sumbu x dan sumbu di sini sumbu y-nya. Nah, kita gambarkan seperti ini untuk menentukan kemiringan jalan ini. Kita tarik garis lurusnya seperti ini yang berwarna biru. Nah, bagaimana cara menentukan kemiringannya? Nah, kita tarik dari sini, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan sini kita tarik garis, kemudian kita tarik lagi ke arah sini, turun, karena untuk mengikuti garis biru itu yang berwarna biru maka turun garisnya. Nah, jadi seperti ini, dari kiri ke kanan ya menarik garisnya, jadi seperti ini dilihat. Nah, kita misalkan di sini yang garis datar ini dengan perbedaan atau perubahan nilai x, asalnya di sini x nya misalkan 5 ke di sini misalkan 10. Nah, ini adalah perbedaan atau perubahan nilai x nya. Sedangkan di sini kita berdasarkan sumbu y, dari sini perubahan nilai y namanya, perubahan nilai y dari y misalkan 10 menjadi 6 di sini ya, seperti itu. Nanti kita akan lebih lanjut mengetahui bagaimana cara menentukannya. Nah, jadi garis yang berwarna biru ini gradien garisnya atau sama dengan M sama dengan perubahan nilai Y dibagi dengan perubahan nilai X atau sama dengan delta Y dibagi dengan delta X. Nah, delta Y dibagi dengan delta X ini. Jadi rumus untuk gradien garis adalah sama dengan delta Y dibagi delta X. Nah, atau perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Oke. Menentukan gradien garis. Nah, cara menentukan gradien garis, yang pertama, menentukan gradien garis jika diketahui grafiknya. Nah, jika diketahui grafiknya, bagaimanakah cara menentukan gradien garisnya? Nah, ini seperti ini. Untuk mencari gradien, selalu mulailah dari titik yang sebelah kiri, kemudian bergeraklah mendatar ke kanan, dilanjutkan bergerak ke atas atau ke bawah. Nah, seperti yang sebelumnya tadi, kita bergeraknya ke bawah ya, dari kiri ke kanan terus ke bawah yang tadi. Nah, maka akan diperoleh nilai delta X. Perubahan nilai X selalu bernilai positif, sedangkan nilai delta Y
dapat bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Nah, kemudian kita contohkan. Satu, perhatikan gambar garis G berikut ini. Kita lihat contohnya gambar garis G, kita gambarkan misalkan garis G nya seperti ini. Kita cari nilai gradiennya atau kemiringan garis G ini dengan cara menentukan misalkan titik di situ. Kita beri titik situ, kita tarik garis ke kanan, kemudian untuk mengikuti garis gini maka kita harus naik, ya, harus naik ke sini. Nah, harus naik ke sini, kita beri titik di situ. Nah, kemudian kita tentukan delta x nya atau perubahan nilai x nya dari 4 dikurang 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3, ya, jadi delta x nya adalah 3. Nah, kemudian delta y nya sama dengan 2 didapat dari sini, nilainya berapa? 5 dikurang angkanya 3, 5 dikurang 3 adalah sama dengan 2. Nah, jadi delta x nya 3, delta y nya 2, maka nilai gradiennya adalah, nah, seperti ini. Delta y bernilai positif karena bergerak ke atas, ya. Gradien g nya sama dengan mg sama dengan perubahan nilai y per perubahan nilai x sama dengan delta y per delta x. Nah, delta y nya sama dengan 2 dan delta x nya sama dengan 3, maka kita masukkan saja di sini. Jadi gradien garis G tersebut adalah bernilai 2/3. 2/3. Kita lanjut. Cara yang kedua itu menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, jika diketahui persamaannya, maka cara menentukan gradien garisnya bagaimana? Nah, seperti ini ya. Pertama, gradien garis dengan persamaan y sama dengan mx tambah n adalah m dan n merupakan nilai ordinat titik potong grafik garis pada sumbu y. Jadi, bila soalnya diketahui y sama dengan mx tambah n, maka gradiennya, nilai gradiennya adalah m ini. Nilai gradiennya adalah m dan n ini merupakan nilai ordinat titik potong grafik garis pada sumbu y. Contohnya seperti ini. Garis dengan persamaan y sama dengan 2x tambah 3 mempunyai gradien 2 dan garis memotong sumbu y di titik 0,3. Nah, ini merupakan ordinatnya, jadi titiknya 0,3. Nah, jadi tidak perlu dihitung karena sudah dapat dari sini gradiennya adalah 2 dan titiknya 0,3. Nah, itu. Nah, bagaimana dengan gradien garis dengan persamaan ax tambah b sama dengan c? Bila persamaannya seperti ini, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini bisa kita rubah bentuknya. Persamaan garis ax tambah b sama dengan c dapat diubah menjadi bentuk y sama dengan mx tambah n. Dengan cara ax tambah by sama dengan c, kita ekuivalenkan ax tambah by dikurang ax sama dengan c dikurang ax. Kita ekuivalenkan lagi, ax dikurang ax kan habis, tinggal by sama dengan negatif ax tambah c, kemudian by dibagi b hingga tinggal nilai y, ya, sama dengan negatif ax tambah c per b. Nah, ini sama-sama dibagi b, kemudian sama y sama dengan negatif a per b x tambah c per b. Jadi gradien garis dengan persamaan ax tambah by sama dengan c adalah, nah, ini gradien garisnya adalah sama dengan negatif a per b. Negatif a per b ini gradien garisnya, negatif a per b. Kita contohkan seperti ini. Gradien garis dengan persamaan 2x tambah 5y sama dengan 4 adalah m sama dengan, kita masukkan ke rumus negatif a per b sama dengan, di sini negatif a nya adalah 2, jadi ini kan sini positif 2, jadi negatif 2, b nya adalah 5, jadi negatif 2 per 5, jadi gradiennya adalah sama dengan negatif 2 per 5.
Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut ke berikutnya. Yang ketiga, menentukan gradien garis jika diketahui dua titik yang dilalui. Perhatikan gambar berikut ini. Jika diketahui dua titik yang dilalui, misalkan di sini titik yang dilalui adalah di sini. Nah, 2,4 dan titik yang dilaluinya misalkan titik A. Kemudian titik B-nya dilaluinya yaitu 6,6 ya. Kita gambarkan di sini gradiennya. Nah, X1 nya adalah sama dengan 2, kemudian Y1 nya sama dengan 4, kemudian kita tentukan lagi X2 nya. Ini X2 nya sama dengan 6 dan Y2 nya 6. Nah, bagaimana cara menentukan gradiennya? Gradien G melalui titik A X1, Y1 dan B Y2, X2, Y2. Nah, seperti itu. Maka gradien garis G itu NG sama dengan perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Jadi di sini Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Nah, contoh, tentukan gradien garis yang G yang melalui titik 2,4 dan 6,6 seperti gambar ini ya. Jawabnya adalah gradien garis G sama dengan delta Y per delta X sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan 6 kurang 4 per 6 kurang 2. Nah, kan diketahui di sini Y2 nya 6, Y1 nya 4, jadi 6 dikurang 4, kemudian X nya 6 dikurang 2, jadi sini 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Jadi nilai gradien garis G ini adalah sama dengan 1 per 2 ya. Mudah kan? Oke, kita teruskan sifat-sifat gradien suatu garis. Nah, ada 4 sifat gradien suatu garis. Yang pertama, jika garis dari kiri ke kanan naik, maka garis bergradien positif atau M-nya lebih dari 0. Nah, kita coba gambarkan berikut ini. Gradien dengan angka lebih dari 0. Kita coba gambar di sini ya. Misalkan Y sama dengan 3X ditambah 6. Nah, di sini gradiennya adalah 3 bernilai positif, sehingga gambarnya seperti ini. Gambar garisnya seperti ini. Jadi garis dari kiri ke kanan arahnya naik, dari kiri ke kanan arahnya naik seperti ini ya. Atau misalkan kita ganti gradiennya 2. Nah, 2 bernilai positif, jadi gradiennya bernilai positif, dari kiri ke kanan arahnya naik. Nah, seperti garisnya arah naik dari kiri ke kanan. Berapapun gradiennya yang bernilai positif, maka arah dari kiri ke kanan akan naik. Nah, jadi dari kiri ke kanan arahnya naik. Jika garis dari kiri ke kanan turun, maka gradien garisnya adalah negatif. Garis bergradien negatif atau M kurang dari 0. Coba kita gambarkan berikutnya. Kita misalkan di sini Y sama dengan yang kurang dari 0, gradiennya adalah negatif 3. X misalkan ditambah dengan 6. Nah, seperti ini. Dari kiri sini arahnya ke kanan turun. Nah, dari kiri ke kanan arahnya turun, maka nilai gradiennya adalah negatif. Di sini negatif 3 gradiennya. Jadi
Bila garisnya arahnya dari kiri ke kanan ini turun, maka gradiennya adalah negatif atau kurang dari 0. Atau kita misalkan lagi, kita ganti angkanya yang kurang dari 0, 2. Nah, gradiennya negatif 2, maka garisnya dari kiri ke kanan juga turun. Nah, seperti ini. Atau misalkan negatif X. Nah, negatif X di sini juga dari kiri ke kanan turun. Yang ketiga, jika garis sejajar dengan sumbu X, maka garis bergradian 0 atau M-nya sama dengan 0. Coba kita kan Y sama dengan 4. Nah, dia sejajar dengan sumbu X, maka gradiennya 0, tidak ada gradien atau M-nya di sini ya. Y sama dengan 4, maka dia garisnya sejajar dengan sumbu X. Atau kita misalkan ganti lagi dengan angka negatif 3. Nah, dia akan berada di bawah sini, tapi dia tetap sejajar dengan sumbu X dan gradiennya adalah sama dengan 0. Yang keempat, jika garis sejajar dengan sumbu Y, maka gradien garis tidak terdefinisi. Ya, jadi tidak terdefinisi. Coba kita gambarkan, kita contohkan di sini. Karena dia sejajar dengan sumbu Y, maka X-nya kita misalkan sama dengan 5. Nah, dia akan sejajar dengan sumbu Y. Garis ini sejajar dengan sumbu Y. Dan gradiennya tidak terdefinisi karena dia tidak miring atau datar tegak lurus seperti ini. Tidak ada kemiringannya, jadi tidak terdefinisi. Atau kalau misalkan kita ganti lagi di sini angkanya misalkan negatif 4. Nah, dia berada di sebelah kiri, tapi dia tetap sejajar dengan sumbu Y. Nah, maka ini gradiennya juga tidak ada, tidak terdefinisi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sekiranya cukup sekian untuk materi kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dengan baik dan belajar di rumah dengan tetap semangat, tetap belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.